Baik Syarifah, berikut kita akan lihat sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini dan juga esok. Pertama terkait dengan libur Idul Fitri mulai Jumat pekan ini yang juga telah disampaikan oleh pemerintah. Pekan ini lalu menjadi pekan pendek di mana rentan dengan kondisi profit taking untuk kebutuhan selama libur Idul Fitri. Lebaran tahun ini juga berbeda dengan 2 tahun sebelumnya di mana pemerintah juga telah melonggarkan sejumlah aturan pembatasan COVID-19 yang berarti akan semakin meningkat juga kebutuhan uang tunai sejalan dengan aktivitas mudik. Euforia ini merupakan sentimen negatif bagi IHSG secara umum karena investor cenderung mengalihkan investasinya. Namun mungkin akan berefek positif juga bagi sejumlah sektor seperti retail dan consumer. Selain itu dari global di awal Mei nanti sinyal The Fed sudah sangat kuat akan menaikkan suku bunga acuan hingga 50 basis poin. Bahkan mungkin diprediksi beberapa pihak juga akan mencapai 75 basis poin. Ini membuat bursa global dan emerging market seperti Indonesia rawan terkoreksi. Di sisi domestik IHSG masih akan libur hingga 9 Mei nanti, namun aksi profit taking setelah lebaran dan karena sentimen The Fed ini membayangi hari perdagangan pertama sejak libur Idul Fitri tahun ini dan juga akan berpotensi menghantam sektor yang biasanya langsung terdampak seperti finansial dan properti. Di hari ini sektor finansial masih menjadi motor penggerak IHSG yang membuat pelemahan IHSG mungkin tidak sedalam di awal perdagangan dibuka. Karena kalau kita melihat di musim-musim ini investor juga masih banyak yang menunggu rilis kinerja perbankan yang terlihat juga dari pergerakan sektor finansial yang cukup positif. BCA dan BRI sudah merilis kinerjanya dan kita masih menunggu big caps lainnya seperti Bank Mandiri dan juga BNI. Di sektor CPO hari ini juga tertekan signifikan, bahkan sebagian emiten menyentuh ARB di sesi pertama tadi. Dan pelemahan ini merespon kebijakan pemerintah melarang ekspor CPO sementara waktu menyusul kasus mafia minyak goreng yang tengah bergulir dan juga kebutuhan yang meningkat di masa Idul Fitri. Hal ini juga berpotensi membuat harga minyak merosot karena produsen hanya berkesempatan menjual produk di domestik yang kebutuhan totalnya itu tidak sebanding dengan permintaan dari luar negeri atau ekspor. Belum lagi ketika kita berkaca pada sentimen perang Rusia dan Ukraina yang juga masih terus berlanjut meskipun kalau kita bandingkan tidak sesignifikan sebulan yang lalu begitu ya. Namun sedikit banyak serangan dari Rusia ke Ukraina ini masih juga terus membayangi harga komoditas baik itu minyak maupun gas ataupun batu bara. Apalagi ketika Putin juga menentang untuk menandatangani apapun terkait dengan perdamaian dengan Ukraina. Ini menjadi salah satu sinyal kalau perang mungkin masih akan berlangsung cukup lama. Dan itulah beberapa sentimen yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan perdagangan esok hari. Dan kita lihat juga dari 15 indeks sektoral yang ada ini mayoritas juga tertekan. Hanya ada 2 yang berada di zona hijau di penutupan perdagangan hari ini yaitu infrastruktur dan finansial. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, finansial ini menjadi salah satu motor penggerak IHSG juga dengan penguatan 0,29%, sedangkan infrastruktur 0,33%. Demikian kembali ke Syarifah Rahma.